Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mahira dengan NIM A111211007 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tadulako. Video kali ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah psikosastra dengan dosen pengampu Ibu Ade Nurul Izzati, SPD, MPD. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori kepribadian psikoanalisis dari Sigmund Freud dan teori kepribadian humanistik dari Abraham Maslow. Baik, langsung saja yang pertama, teori kepribadian psikoanalisis dari Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud ini bisa dipandang sebagai teknik terapi dan juga sebagai salah satu aliran dalam kajian ilmu psikologi. Sebagai salah satu bentuk aliran psikologi, teori psikoanalisis banyak membahas tentang kepribadian, mulai dari dinamika, segi struktur, dan perkembangannya. Baik, langsung saja yang pertama, struktur kepribadian. Berdasarkan pendapat Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Kemudian pada tahun 1923, Freud baru mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni Das Ich, Das Ich, dan Das Über-Ich. Masing-masing unsur tersebut memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri. 3 unsur kepribadian tersebut dengan berbagai dimensinya dapat dibagi seperti berikut ini. Pertama, unsur dimensi asal. Das Ich berasal dari pembawaan, Das Ich berasal dari hasil interaksi dengan lingkungan, dan Das Über-Ich berasal dari hasil internalisasi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh. Kedua, unsur dimensi aspek. Das Ich adalah biologis, Das Ich adalah psikologis, Das Über-Ich adalah sosiologis. Ketiga, unsur dimensi fungsi. Das Ich adalah mempertahankan konstansi, Das Ich adalah mengarahkan individu pada realitas, dan Das Über-Ich adalah sebagai pengendali Das Ich. Kedua, dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian adalah bagaimana dari energi psikis seseorang yang didistribusikan dan dipergunakan oleh Das Ich, dan Das Über-Ich. Freud mengungkapkan bahwa setiap energi yang ada pada manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yakni makanan-makanan yang telah dikonsumsinya. Ketiga, tahap-tahap perkembangan kepribadian. Freud mengungkapkan bahwa kepribadian individu sudah terbentuk pada akhir tahun kelima, dan sebagian besar perkembangan selanjutnya hanyalah penghalusan struktur dasar. Selanjutnya, Freud juga mengungkapkan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. Fase tersebut berhubungan dengan tingkat kepekaan seseorang pada daerah-daerah erogen, yakni bagian tubuh tertentu yang bersifat sensitif terhadap rangsangan. Fase-fase tersebut diantaranya fase oral, fase anal, fase valis, fase laten, dan fase genital. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Teori kepribadian Abraham Maslow terdiri dari yang pertama, individu sebagai kesatuan terpadu. Pertama-tama, Maslow menekankan bahwa individu merupakan kesatuan yang terpadu dan terorganisasi. Kedua, hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan teori tentang bagaimana semua motivasi saling berkaitan. Ia menyebut teorinya sebagai hierarki kebutuhan. Kebutuhan ini mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi atau mendominasi, orang tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan yang lain. Maslow membuat tingkatan kebutuhan manusia menjadi 5 karakteristik, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial mencakup kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang. Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Maslow membedakan kebutuhan ini menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal, yaitu penghargaan terhadap diri sendiri, dan kebutuhan eksternal atau penghargaan eksternal dari orang lain. 5. Kebutuhan akan aktualisasi
diri. 6. Kepribadian yang sehat. Selanjutnya mengenai self-actualizing person, orang yang sehat mentalnya, Maslow mengemukakan ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, mempersepsi kehidupan atau dunianya sebagaimana apa adanya dan merasa nyaman dalam menjalaninya. Kedua, menerima dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya. Ketiga, bersikap spontan, sederhana, alami, bersikap jujur, tidak dibuat-buat dan terbuka. Keempat, mempunyai komitmen untuk dedikasi untuk memecahkan masalah di luar dirinya. Kelima, bersikap mandiri atau independen. Keenam, memiliki apresiasi yang segar terhadap lingkungan di sekitarnya. Ketujuh, mencapai puncak pengalaman, yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami kegembiraan yang luar biasa. Kedelapan, memiliki minat sosial, simpati, empati, dan altruis. Kesembilan, sangat senang menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. 10, bersikap demokratis, toleran, dan terbuka. 11, kreatif, spontan, terbuka, dan tidak takut salah. Selanjutnya ada juga pandangan Maslow tentang hakikat manusia, yaitu manusia bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman masa kecil, dan baik. Menurut dia, kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan peran lingkungan, khususnya di sekolah, dalam mengembangkan self-actualization, Maslow mengemukakan beberapa upaya yang sebaiknya membantu siswa menemukan identitasnya atau jati dirinya sendiri. Di antaranya, yang pertama, membantu siswa untuk mengeksplorasi pekerjaan. Kedua, membantu siswa untuk memahami keterbatasan atau nasib dirinya. Ketiga, membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai. Keempat, membantu siswa agar memahami bahwa hidup ini berharga. Kelima, mendorong siswa agar mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. Keenam, memfasilitasi siswa agar dapat memuaskan kebutuhan dasarnya, yakni rasa aman, rasa berharga, dan rasa diakui. Baik, itulah materi pembelajaran dari saya pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.